Saya ambil bahannya dari satu artikel ya, saya ini apa, kalau just in case saudara mau apa, mempelajari lebih lanjut ini dari Stefan van der Watt ya, Wholehearted Commitment to Sound Pastoral Theology and Care. Di dalam artikel ini memang dia bukan cuma bahas Calvin, tapi juga ini ya, Bucer, karena dua orang ini sangat dekat sebetulnya. Calvin ini ya, pengaruhnya itu besar sekali, bukan cuma dari Martin Luther. Berarti Martin Luther dia ini ya, sebetulnya apa itu, terutama dari ide-ide tulisannya. Tapi kalau dari Martin Bucer itu dia memang pernah dimentor ya di Strasbourg ya. Jadi gereja di Strasbourg itu ada, sampai sekarang masih ada so ya. Kalau sudah ada apa kesempatan ke sana bisa mampir ini ke gerejanya Calvin dulu. Masih very well intact ya ini nih apa, gerejanya. Itu, gereja French refugee ya, pada zaman itu gitu. Strasbourg pada zamannya Calvin itu termasuk ini ya, German speaking apa ini, daerah yang berbahasa Jerman. Seperti sudah tahu itu kota yang gonta-ganti ya, so entar masuk Prancis, terus Jerman, Prancis, Jerman, Prancis gitu ya. Dan sekarang sih, masuk Prancis gitu. Tapi waktu di dalam zamannya Calvin, itu adalah itu adalah kota yang termasuk wilayah ini apa, German speaking, jadi bukan Prancis ya. Dan dia di situ, di-mentor oleh Martin Bucer dan termasuk juga dari, pengalaman dia pengembalaan, yaitu sangat dipengaruhi oleh, Bucer sebetulnya. So, kita hari ini juga akan menyentuh beberapa sedikit pemikiran dari Bucer di dalam kaitan dengan, pengembalaan yang dilakukan oleh Calvin ya. Dia sendiri pernah ini saya pernah apa, Calvin maksudnya ya, pernah komen di dalam tadi apa, saudara Olivia ini ya, bicara tentang, kalau mau tahu biografinya Calvin, sebenarnya baca komentarnya di Mazmur, dan ini juga komentar di Mazmur. Dia ada sedikit membicarakan memang di sini ya, tentang apa itu, bagaimana Bucer itu, berdampak di dalam kehidupannya, khususnya di dalam mengumulkan panggilan ya. Jadi dia, ya mirip seperti kayak cerita yang, Guillaume Farel ya, ini, Calvin juga pernah dinasehati, even mungkin agak di-rebuke gitu sebetulnya oleh Bucer untuk merenungkan panggilannya gitu. Saya baca ini aja ya kutipannya gitu. So, di dalam komentar Psalm, Calvin mengatakan seperti ini, "I resolve to live in a private station, free from the burden and cares of any public charge. When that most excellent servant of Jesus Christ, Martin Bucer, employing a similar kind of remonstrance and protestation as that to which Farel had recourse before, drew me back to a new station. Alarmed by the example of Jonah, which he set before me, I still continued in my work of teaching." Jadi, ya si Bucer pakai ini ya, saya, "Lu jangan melarikan diri seperti Yunus," gitu. Dan Calvin karena ketakutan, terus kemudian dia akhirnya tetap ini ya, apa, melanjutkan pekerjaan mengajar dan mengembalakan. So, ini orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kehidupannya Calvin untuk mengingatkan dia tentang tugas panggilan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Dia Calvin sendiri ya, saya itu, dia juga sangat, appreciate ini ya, seperti saudara tadi ya lihat di dalam kutipan itu. Di dalam bagian yang lain dia appreciate, Bucer, di dalam pelayanan yang dikerjakannya, dan itu, memberikan kepada kita insight pengaruh dari Bucer yang dianggap Bucer penting di dalam kehidupannya Calvin ya. Ini kali ini commentary, to Romans ya, buku atau kitab Roma. Commentary name ini ya, Calvin, dia bicara seperti ini ya. For in addition to his recondite learning and enlarged knowledge of things, and to the clearness of his mind, and much reading and many other excellency in which he is hardly surpassed by any at this day, equaled by few and excelled by still fewer, he possesses, as you know, this praise as his own, that no one in our age has been with so much labor engaged in the work of expounding scripture. The work of expounding scripture. So, ini penting ya, saya konsep seperti ini. Bagaimana Calvin itu melihat Bucer sebagai seseorang yang setia di dalam menafsirkan kitab
suci. Jadi Saudara melihat di sini nggak ada apa ya, memang berbeda sih ya, tapi nggak ada dikotomi yang tajam antara penggembalaan dan, mmm, penggalian atau penafsiran kitab suci ya. Jadi dia punya high regard terhadap Butcher sebagai seorang penafsir kitab suci dan itu seperti kita tahu sangat berpengaruh di dalam kehidupannya Calvin ya. Dia sebut di dalam kutipan ini kan ini apa, hardly surpassed by any at this day, equaled by few and excelled by still fewer dan seterusnya dan seterusnya. So, dia betul-betul terpengaruh di dalam hal ini ya, karena seperti kita lihat di dalam kehidupan Calvin, dia kan sangat ini ya, apa itu, intensif ya di dalam menafsirkan kitab suci di dalam pelayanannya. So, selama dia di Strasbourg ini itu seperti kita katakan tadi, jemaat yang dilayani itu adalah ini ya, banyak French refugees yang melarikan diri ya karena mereka di Prancis kan juga nggak gampang ya situasinya, di dalam penganiayaan dan sebagainya karena waktu itu belum ada religious freedom, jadi orang-orang yang mempraktekkan iman reform itu nggak bisa hidup dengan bebas di sana. Jadi mereka pergi ke daerah Jerman, ya Strasbourg ini salah satunya dan ini kira-kira pada zaman Calvin itu kurang lebih ada 500 orang ya. So about sedikit mirip-mirip lah ya dengan ini apa jemaat kita. 500-an orang gitu ya dan ini Calvin itu melayani mereka, mengembalakan mereka termasuk juga dengan mengajarkan mereka sound biblical exegesis ya di ini apa college yang ada di sana mengajarkan mereka. Dan bukan cuma itu tapi dia bersama dengan Butcher yaitu again ini lagi-lagi dipengaruhi oleh Butcher, dia berusaha untuk ini ya, apa itu, mengusahakan kesatuan di antara apa ini, kontroversi-kontroversi yang ada itu sesama ini ya, sesama apa, gerakan reformasi sudah tahu, Calvin kan bukan cuma satu-satunya gitu. Jadi ada kelompok Anabaptis misalnya ya, di Switzerland ada penganut ini apa Zwinglians ya, lalu bahkan juga dengan orang Katolik sendiri ya. Dia sangat intens di dalam mengusahakan unity kalau mungkin ya dengan dasar Alkitab tentu saja dan orang-orang Lutheran tentu ya yang juga cukup dekat gitu. So ini juga mempengaruhi di dalam kehidupan penggembalaannya gitu. Butcher itu adalah seorang yang menolong Calvin di dalam melihat dan menggumuli dengan lebih serius ya, itu vocation yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan Calvin khususnya di gereja gitu. Jadi kalau sudah baca tadi di dalam kutipan yang dari Calvin kan kita kira-kira tahu lah di kerinduannya apa itu. Mau studi tenang gitu ya. Memang studi itu menyenangkan sih ya. Karena nggak resek ngurusin orang gitu ya. Ngurusin orang itu bisa rumit sekali ya. Itu studi itu nggak ada buku teriak-teriak sama kita kan nggak ada ya. Kita benar-benar in full control terhadap apa yang kita pelajari gitu. Tapi seperti kita baca di dalam kehidupan Calvin, studi kadang-kadang juga bisa menjadi semacam ini ya pelarian daripada tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. So again, Butcher adalah seorang yang dipakai Tuhan di sini untuk menolong Calvin kembali menggumuli panggilan yang memang dia terima dari Tuhan dan waktu kita melihat di dalam kehidupannya kita tahu pelayanan di Genève ya bukan cuma di Strasbourg tapi di Genève ya setelah itu betul-betul diberkati Tuhan ya termasuk pelayanan penggembalaan. Maksudnya akan sayang sekali kalau Calvin itu nggak menjadi gembala di dalam hal ini ya. Nah, Butcher saya di dalam kehidupannya itu dia pernah tulis ini ya buku judulnya Concerning the True Care of Souls. Dari judulnya sendiri sudah tahu bahwa ini buku ini ya teologi penggembalaan sebenarnya gitu. Dan di situ dia menekankan 5 tugas yang utama ya dari care of souls ini. Care of souls itu ya tidak bukan adalah ini ya penggembalaan sebetulnya gitu. Ini terjemahan di dalam bahasa ini ya bahasa apa itu kalau dipakai di dalam teologi itu memang terjemahan yang paling literally tentang penggembalaan gitu ya. Itu adalah care of souls ya termasuk di dalam bahasa Jerman juga pakai istilah yang sama ya Seelsorge
Itu pakai ini apa, istilah yang ya yang terjemahan literal seperti itu gitu. Jadi penggembalaan itu apa? Yaitu, memperhatikan jiwa ya dalam hal ini. 5 itu apa? Yang pertama, Butcher mengatakan, searching for finding all the lost sheep ya. Searching, mencari ya, menemukan, domba yang terhilang ya, yang terhilang. Lalu bringing back the strays, mengembalikan mereka yang, apa ya, ya tercerai-berai gitu. Kayaknya ada perbedaan di sini antara yang, terhilang dengan yang tercerai-berai gitu ya. Tercerai-berai juga penting sebenarnya, bukan cuma cari yang hilang, tapi yang tercerai-berai didiemin gitu misalnya ya, tapi mengerjakan ya termasuk yang tercerai-berai. Lalu terus kemudian yang injured itu, yang terluka ya, itu di-healed, disembuhkan. Yang sakit ya dikuatkan, strengthening the ailing, yang sakit, yang lemah itu dikuatkan. Dan yang sehat ya itu perlu di-guard, dipimpin dan diberikan, makanan, di dalam jalan yang benar ya. Jadi memberikan apa ini, nutrisi rohani supaya mereka boleh tetap, terus, bertumbuh. Nah ini menurut Butcher ya termasuk, 5 tugas yang utama di dalam pekerjaan care of the soul itu tadi gitu. Nah seperti, kita tahu ya ini bagian ini sangat apa ya, sangat mempengaruhi Calvin karena kalau kita baca di dalam apa ya, commentary di dalam tafsiran Acts 20 ayat 20, by the way kita baca dulu ya Acts 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 20 ya. Di sini kan, cerita tentang perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Lalu kemudian ayat 20 ini mengatakan, "Sungguh pun demikian aku," maksudnya Paulus ya, "aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Ya. Lalu terus kemudian Calvin, menafsir, seperti ini ya, di dalam ayat ini ya. For Christ has not appointed pastors upon this condition that they may only teach the church in general in the open pulpit. Ya itu memang termasuk ya, tapi bukan cuma itu. But that they may take charge of every particular sheep, that they bring back to the sheepfold those who wander and go astray, that they may strengthen those which are discouraged and weak, that they may cure the sick, that they may lift up and set on foot the feeble, seperti dikatakan di dalam Yeskiel 34 ayat 4, for common doctrine will oftentimes wax cold unless it be holpen atau helped with private admonitions. Jadi saudara melihat di sini ya ada spektrum gitu ya tentang penggembalaan. Saya nggak akan mengulangi lagi, tapi mungkin kalau boleh dia highlight yang terakhir itu juga penting ya waktu bicara tentang private admonitions. Kadang orang bukan nggak mendengarkan pembicaraan tentang doktrin, itu satu hal ya, apa gereja kita juga mengajarkan doktrin. Tapi ada saatnya di mana orang itu terus kemudian ini ya, apa menjadi dingin ya, sehingga perlu diingatkan melalui konseling-konseling pribadi. Ya. It be helped with private admonitions ya. Berarti ini kan ya one to one basis ya dan inilah bicara tentang penggembalaan sebetulnya gitu ya. Nah, bagian ini penting ya karena kalau kita hanya bergantung kepada pengajaran yang sifatnya publik saja ya, tapi nggak ada sentuhan yang sifatnya personal atau pribadi ya. Sebetulnya kurang, itu kita bisa belajar dari kehidupan ini ya, Calvin. Nah di Geneva ya, di Geneva ini apa Calvin menulis Ecclesiastical Ordinances, the Ordonnance Ecclesiastic itu tahun 1541 ya selain Genevan Catechism 1542 ya. Nah di situ dia ya itu menyampaikan pikirannya itu tentang kehidupan bergereja, tanggung jawab hamba Tuhan dan seterusnya ya. Jadi kita bisa membaca dalam bagian itu mungkin available ya online ini ya tentang Ecclesiastical Ordinance 1541 saudara bisa search sendiri gitu. Calvin kan seringkali digambarkan secara karikatural sebagai seorang yang kaku gitu ya, yang apa ini dogmatis, kaku, terus fanatik yang fierce gitu, yang galak dan sebagainya. Well, nggak sepenuhnya salah tentu saja. Ada benernya sih dalam hal ini ya, tapi ini bukan gambaran keseluruhan gitu ya. Bisa menjadi gambaran yang karikatural karena terlalu one sided terus kemudian diangkat ya demikian rupa
seperti kayak digambarkan itu adalah merupakan the whole big picture, padahal ada ini ya, ada gambaran yang lain di dalam kehidupannya. Since kita bicara tentang kehidupan Calvin sebagai seorang pastor atau seorang penggembala ya, I think important juga di dalam hal ini untuk menyoroti bahwa Calvin adalah seorang yang bukan nggak tahu kesulitan ya di dalam kehidupannya. Nah ini poin yang kita boleh renungkan gitu. Sudah kalau di dalam kehidupan kita ini ya, ini bukan sengaja cari kesulitan loh, saya bukan gitu ya. By the way tadi itu istilah yang agak bahaya ya, saya itu mengatakan ini angka skala 5, 0 dan 0 itu kurang pencobaan, itu maksudnya apa ya? Sebenarnya mau tambah pencobaan gitu dari Tuhan gitu. Kita bukan ini sih, saya bukan menantang pencobaan atau minta kesulitan lebih besar atau kita berharap hidup kok kayaknya terlalu lancar kayak begini ya. Kenapa saya nggak mengalami kecelakaan gitu misalnya ini. Janganlah, saya jangan gitu maksudnya. Enggak, kecelakaan kayak tetap lebih baik daripada kecelakaan gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupannya Calvin ini bukan karena dia minta, memang benar-benar dia itu tahu ya apa artinya itu kehilangan ya, kesukaran ya, kerasnya hidup ini, dia itu sangat tahu gitu. Apa sih misalnya kesulitannya? Dan seperti sudah tahu dia ini kan orang Prancis ya, saya orang Prancis yang tinggal di Genève itu sih memang bahasa Prancis betul gitu ya. Tapi kan Genève ini kan termasuk itu di luar daerah Prancis ya. Jadi dia sendiri itu ya nggak punya citizenship gitu ya, dan sampai quite late ya baru dia dapat citizenship di kota Genève itu, sehingga ya dia mengalami kesulitan termasuk rasisme. Kadang orang itu bilang Calvin itu ya itu that Frenchman gitu ya, istilah dipakai that Frenchman, si orang Perancis itu gitu ya, itu lumayan rasis ya kalimat itu ya. Calvin mengalami kesulitan itu dalam kehidupan, ada persoalan cross cultural ya. Di dalam kehidupan pelayanannya, di dalam kepemimpinannya, apalagi orang pasti akan pikir kenapa kita mesti dipimpin sama orang asing ya di sini ya. Apa nggak bisa orang ini orang asli dari tempat kita mesti import dari orang Prancis dan seterusnya gitu. So dia sangat mengerti kesulitan ini ya problem cross cultural ini di dalam pelayanannya, dan dia somehow juga boleh dikatakan hidupnya itu semacam ada di exile, dia sendiri terbuang dari negaranya gitu. Jadi dia sangat mengerti apa artinya hidup sebagai refugee, sebagai musafir pilgrim. Ya, itu ini menolong ya, saya menolong. Again, kita saudara nggak perlu minta ini sih ya. Kalau Tuhan nggak kasih gitu ya nggak usah gitu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan ada kesulitan di dalam kehidupan kita, itu bisa baik saya untuk pengalaman ini ya, menggembalakan setelah itu. So financially juga dia ini ya, saya dia nggak gampang gitu secara finansial. Ada kesaksian, ada tulisan ya, suatu saat tertentu di mana dia itu sampai harus menjual bukunya ya, saya bukunya itu dijual gitu, bukunya dijual, uangnya dia pakai untuk kasih kepada orang-orang yang miskin ya, saya. Ya, saya nggak tahu Pak Heru bagaimana, tapi di dalam pelayanan saya kayaknya saya kalau tergerak ini menolong orang lain nggak harus sampai perlu jual buku ya, saya kayaknya enggak sih gitu. Kita ini di dalam hal ini jauh lebih cukup sepertinya dibanding Calvin gitu. Tapi Calvin itu di dalam kehidupan demikian rupa sampai dia itu harus ini ya menjual buku dan sebagainya demi bisa menolong orang lain karena memang benar-benar pas-pasan gitu. Not to mention ini ya workload, beban pekerjaan yang luar biasa besar gitu. Dia ngurusin ya banyak hal, bukan cuma ngurusin gereja doang gitu ya, tapi ngurusin banyak hal ya. Karena ini kan bicara tentang gerakan gitu ya, gerakan reformasi di Genève gitu. Surat menyurat dan sebagainya gitu, dia harus memelihara kontak dengan pemimpin-pemimpin di tempat lain. Lalu ditambah lagi dia juga adalah orang yang lumayan sakit-sakitan ya. Ini ada illnesses di dalam kehidupannya ya. Jadi ya dia adalah seorang menderita gitu ya. Dia mengalami kematian ya, and very personal. Ibunya itu mati waktu dia umur 6 ya. Ibunya mati, dia baru umur 6 dan dia sendiri kehilangan beberapa anaknya itu dengan pernikahan dengan Idela de Bourg ini ya, kehilangan anak. Lalu terus bahkan dia sendiri juga mengalami kehilangan istrinya. Jadi Idlet ini mati terlebih dulu sebelum Calvin ya. Ini saudara bisa bayangkan ini apa kesedihannya ya. Mungkin
Kalau saya di posisi itu, saya bisa ngomel, "Tuh kan gue kan sudah bilang nggak mau nikah, lu orang ya dese-dese gue nikah, akhirnya mati juga dia," gitu kan. Ini kacau nih kayak gini, tapi dia enggak sih ya, dia bukan berkata seperti itu, tapi dia ya simply menjalani ini apa, kehidupan yang memang, mmm, melewati pengalaman-pengalaman negatif seperti itu sih ya. Jadi, kita melihat kehidupannya Calvin ini lumayan fragile sih sebenarnya, very vulnerable gitu. Dia pernah menulis kepada Farel ya, William Farel, salah seorang sahabatnya yang paling dekat ya ini dari apa, Neuchâtel, dia tulis seperti ini, "I'm trying as much as possible not to be completely overwhelmed by grief. I'm trying as much as possible not to be completely overwhelmed by grief." Ya, karena dia lumayan akrab ya, saya dengan duka cita, dengan kesulitan dan sebagainya. So, apa sih kepentingan daripada kehidupan yang seperti ini? Ini kan diizinkan Tuhan ya, Tuhan yang membentuk seseorang yang seperti ini, hidupnya nggak lancar ya, banyak kesulitan. Ini akan menolong dia waktu dia melakukan pengembalaan ya, dia lebih ada compassion sih, lebih ada compassion. Karena dia tahu apa artinya itu hardship in life ya. Dia tahu apa itu artinya kekerasan di dalam hidup ini gitu ya. Kalau saudara hidupnya misalnya terlalu lancar ya, itu apa, semuanya itu tersedia dan sebagainya, kita nggak terlalu mengalami pergumulan, ya mungkin ya, pertama kita jadi cenderung orang yang bisa rada cengeng gitu ya, cengeng and demanding ya, menuntut gitu ya. Orang yang menuntut karena, ini ya, kurang ada pengalaman kesulitan, tapi juga setelah itu biasanya sih ini ya, naturally itu akan lebih sulit ya untuk mengerti kesulitannya orang lain ya, karena kita nggak ada pengalaman itu gitu. Kita mau menyelami kesulitan, penderitaannya orang lain, apalagi mau sampai menghibur dia, modalnya apa ya, teori-teori gitu ya. Iya, Alkitab berkata ya bisa aja sih kayak begitu kan ya. Tapi ada perbedaan ya, waktu seseorang itu mengalami hardship di dalam kehidupannya, dia bisa lebih ada empati gitu ya, waktu mendengar kesulitan orang lain, sehingga waktu dia memperhatikan jiwa-jiwa yang menderita itu ya lebih konkret di dalam hal ini ya. So, saudara bisa melihat, pengalamannya Calvin juga waktu dia berurusan dengan French refugees yang ada di Strasbourg ya, dia actually one of them sebetulnya gitu ya. Dia kan juga terusir juga dari Prancis. So, dia sangat mengerti, mereka gitu. So, ini ya, di dalam kehidupan yang diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak penderitaan, ya itu bisa menolong kita untuk lebih compassionate. Dan di dalam pekerjaan pengembalaan, itu compassion itu sangat-sangat penting ya, Kalau kita nggak ada compassion ya, habislah pengembalaan kita ya, isinya cuma ngamuk-ngamuk toh, menuntut-menuntut gitu ya, ngomel-ngomelin orang. Ya siapa yang nggak bisa, kayak begitu ya, semua orang juga bisa kayaknya gitu. Tapi kan pengembalaan bukan itu ya. Pengembalaan itu belajar untuk mengerti kesulitan orang lain, bukan cuma sekedar showing off kepemimpinan gitu misalnya ya. Dan ya ini juga yang ditekankan oleh Calvin ya, dia menulis mengajarkan bahwa the highest honor in the church itu bukan to rule ya, imperium ya istilah bahasa Latin ya, ini imperium sudah tahu ya, imperial, bukan untuk to rule ya, bukan untuk memerintah gitu ya, tetapi to serve. Bukan imperium tapi ministerium, to minister, to serve ya. Di dalam ini komentari 2 Korintus 4 ayat 5 ya. Calvin punya komentari 2 Korintus 4 ayat 5 dia bilang, "Hence it is the part of a good pastor not merely to keep aloof from the desire of domineering ya, mendominasi." Orang yang suka mendominasi itu nggak ada jiwa pastoral ya, actually gitu. Sukanya mendominasi. But to regard it as the highest pitch of honor at which he aspires, that he may serve the people of God. Saudara lihat di dalam kutipan ini ya, desire of domineering itu dikontraskan dengan serve the people of God. Ya inilah pekerjaan hamba Tuhan ya, pekerjaan seorang penggembala ya, bukan mendominasi, bukan to rule, apalagi to abuse power gitu ya, to showing off power ya. Lu tahu nggak sih who is the boss di sini itu misalnya, bukan ya, bukan gitu, tapi bagaimana dengan rendah hati melayani. Dan ini konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kan ya. Barang siapa mau menjadi besar ya, yaitu biarlah dia menjadi pelayan, dia yang melayani itu yang besar gitu ya.
bukan yang memerintah pasti, dan ini sangat dimengerti ya di dalam kehidupan Calvin, hopefully juga dimengerti juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Center teologi Calvin ya, salah satu yang sering di-argue kan adalah ini ya, union with Christ. Ini juga apa ya, terekspresikan di dalam kehidupan penggembalaannya ya. Dan ini penting ya, union with Christ ini ya. Dan ini sebetulnya juga untuk kesekian kalinya yang membedakan kekristenan dengan yang lain gitu. Kita bisa bicara tentang care of the soul lah, empati lah, simpati, compassion dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak berkait dengan persekutuan dengan Kristus, lalu apa jadi humanistic compassion gitu ya, humanistic mercy atau apa, bisa nggak membangun loh. Kita nggak tertarik ya dengan konsep compassion, pengertian, pengembalaan, even kasih sekalipun dalam pengertian yang humanistik dan nggak terkait dengan union with Christ gitu. So ini penting ya untuk membicarakan pengembalaan ya, termasuk penyangkalan diri, pengorbanan, berusaha mengerti orang lain, ya mencari yang terhilang, itu di dalam kaitan dengan union with Christ. Karena tanpa Kristus ya, kalau ini dimengerti Christless ya, ini jangan-jangan spiritualitas yang ditontonkan gitu. Spiritualitas kemunafikan maksudnya. Kenapa melakukan itu ya? Supaya keren, supaya dilihat orang ya, saya orang yang perhatian ternyata gitu ya. Kan bagus dong, keren kalau dinilai orang saya adalah orang yang perhatian gitu. Karena Christless ya, ini Christless, ini sia-sia ya. Tapi Calvin tidak demikian, karena waktu kita membaca, dia sebetulnya dia melakukan ini ya karena dia percaya di dalam kekristenan itu yang penting adalah ini union with Christ ya. So union with Christ ini Calvin menghayatinya ya, itu bukan hanya dengan Kristus kepala ya, Kristus sang kepala, union with Christ tentu Kristus kepala pasti gitu ya. Tapi juga Christ his body maksudnya ya, tubuhnya gitu. Union with Christ, the head and the body. Maka ini penting ya, penting waktu penggembalaan ini mengerti di dalam konteks union with Christ, not only the head ya, tapi juga his body. Karena Kristus itu bukan without his body. Nah, Calvin sendiri pernah mengatakan ya, ini dia bilang bahwa tentang ini ya, tentang union with Christ ya, atau saya kutip perkataan ini ya, seorang scholar, ini bukan perkataan asli dari Calvin, tapi tentang Van Spijker ya, itu dia bicara tentang Calvin ya, bagaimana dia mengerti rahasia ini. To Calvin was indeed the secret of the word of grace and of the church, of which Calvin had said he could experience rather than actually comprehend. Saya tertarik dengan yang terakhir ya, he could experience rather than actually comprehend. So, ini misteri yang ya lebih perlu dialami sih, bukan tanpa dogma, tentu bukan tanpa doktrin ya, bukan itu pasti itu. Tentu dengan pengertian juga, dengan pemahaman ya. Tapi saudara perhatikan kalimat ini ya, experience rather than actually comprehend. Nah, kekristenan yang hidup itu pasti experiential. Harus experiential. Termasuk juga ini ya, waktu kita bicara tentang pastoral teologi ya, ini actually sesuatu yang kita lebih perlu mengalaminya daripada sekedar memahaminya ya, atau mengertinya. Karena ada keterbatasan deh, kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak melakukannya, ya kita cuma tahu di dalam level teoritis seperti itu nggak terlalu menarik ya, Dan bicara sekali lagi tentang ini, tentang union with Christ, Calvin kan ini ya, mungkin agak sedikit berseberangan di dalam hal ini, yaitu nggak harus dilihat kontradiktif, tapi difference in emphasis ya. Sementara Luther kan lebih menekankan extra nos ya, Kristus itu extra nos, salvation itu extra nos, outside of us, maksudnya bukan sesuatu yang diproduce di dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Luther sih benar 100% lah di dalam hal ini ya. Keselamatan itu datang dari luar, bukan di dalam diri kita sendiri. Itu sih betul gitu ya. Tapi kalau sudah melihat emphasis di dalam teologi Calvin, dia mengatakan Kristus kalau di luar itu apa gunanya ya? Kecuali dia itu menjadi milik kita dan dwell in us ya. Kecuali dia itu bertumbuh di dalam ini ya, di dalam kehidupan kita, dan kita semakin menjadi satu dengan dia gitu. Bahasanya itu sangat partisipatoris ya, bahasa yang dipakai oleh Calvin di sini gitu. Dan di sini menekankan union with Christ ini bukan cuma Kristus yang di luar, tapi juga Kristus yang di dalam, dwell in us ya. Dan ya bagi Calvin ini latihan rohani yang sangat berguna, menolong ya, ini
untuk mengerti misteri union with Christ ini adalah fervent prayers ya, doa yang terus lakukan di dalam ketekunan ya. Calvin bicara tentang doa ini sebagai main exercise of faith ya. Latihan iman yang paling utama ya, perpetual juga ya, perpetual exercise of faith yang utama gitu. So ini semua berkaitan dengan konsep tentang ini ya kesalehan yang dimengerti oleh Pak Calvin dan juga akhirnya dihayati di dalam kehidupan pengembalaannya gitu. Bicara tentang kesalehan, pietas ini termasuk salah satu kata kunci ya di dalam kehidupan Calvin. Again karena waktu kita bicara tentang teologi pengembalaannya itu bukan nggak berkait dengan konsep tentang pietas ya. Ya ini terkenal sekali kutipan ini saya dari Institute ya, saya kutip by piety I mean that union of reverence and love to God which the knowledge of his benefits inspires, ini yang sering sekali dikutip ya. Union of reverence and love to God. Tapi terus kemudian kalimat berikutnya, for until men feel that they owe everything to God, that they are cherished by his paternal care, and that he is the author of all their blessings, so that naught is to be looked for away from him, they will never submit to him in voluntary obedience, nay, unless they place their entire happiness in him, they will never yield up their whole selves to him in truth and sincerity. Saya tertarik dengan kaitan ini, ya. Our submission to God, ya, secara voluntary, ketaatan kita, ya, yang voluntary, ya, yang dengan sukarela dan sukacita, itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengerti Allah sebagai Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Cherished by his paternal care, ya. Kita ini di-cherish oleh pemeliharaannya yang kebapaan itu ya, paternal care. Dan barang siapa mengerti ya God's paternal care, ya dia akan juga voluntarily submit to God in obedience. Nah, saya pikir konsep ini juga penting ya saya. Waktu kita bicara tentang kepemimpinan gereja, bicara tentang gembala yang ada di gereja gitu ya. Apa gitu ya? Dari mana kita bisa mendapatkan submission dari jemaat gitu ya? Karena ada pemimpin gereja, berarti perlu ada yang dipimpin gitu. Dan kalau yang dipimpin nggak pernah mau bisa dipimpin kan ya repot ya dalam hal ini ya. Sama berarti di sini ya. Kalau kita memperhatikan konsep ini kan konsep doktrin Allah. Sama seperti jemaat itu taat kepada Kristus karena Kristus begitu mengasihi jemaat ya. Orang percaya itu bisa taat kepada Allah secara voluntary karena Allah menyatakan his paternal care. Maka pemimpin gereja, seorang penggembala yang baik itu mendapatkan submission dari jemaat ya, karena dia mencintai, karena dia melakukan tugas penggembalaan. Tanpa tugas penggembalaan ini ridiculous ya, absurd untuk demand submission gitu dari jemaat. Saudara mengerti ya kaitannya ya. Jadi apa yang benar di dalam doktrin Allah itu harusnya juga benar di dalam teologi penggembalaan. Dari mana ya orang itu mau submit ya, voluntarily ya, bukan karena takut ya, bukan karena diteror. Kalau diteror lain lagi dong, tinggal tunggu waktu aja sampai dia berontak gitu. Tapi ini voluntarily maksudnya ya, di dalam kepercayaan juga ya. Karena apa? Karena dia mengalami apa artinya digembalakan. So, saya pikir kita juga bisa aplikasikan ini ya di dalam kehidupan kita gitu. By the way, saya bukan ngomong saudara mengembalakan dengan tujuan supaya saudara disubmiti gitu ya, bukan itu ya poinnya. Kok gini kok kayaknya kok agak oportunis gitu ya, bukan itu poinnya saya. Tapi akibat ya, sebagai akibat ya, orang yang mengembalakan, yang mencintai, yang mempeduli dan sebagainya ya, itu orang lain itu lebih gampang submit kepadanya. The fact bahwa orang nggak terlalu suka submit kepada kita gitu ya, nggak bisa menerima kepemimpinan kita dan sebagainya, itu simply karena kita kurang mengembalakan dengan baik ya, dengan benar. Sehingga akhirnya terus kenapa ya saya mesti submit kepada orang nggak peduli seperti ini? Itu sangat wajar saya. Karena Kristus pun saya itu disubmiti, pakai istilah yang kurang cocok ini secara grammar, ditunduki apa ya namanya saya, jemaat itu takluk ya, tunduk submit kepada Kristus karena Kristus mati bagi jemaat gitu kan. Sudah melihat di sini ada pastoral care yang mendahului submission. So I think ini juga konsep yang penting gitu. Dan kembali lagi kepada pengaruh Calvin ya dari Martin Bucer ya, dia
Butcher tuh melihat teologi itu sebagai ini ya, the art of teaching people, yang mengajarkan kepada orang percaya, kepada gereja, kepada manusia itu to live piously and happily. To live piously, perhatikan dua ini ya, live piously and live happily. Berarti waktu kita sebut dengan happily ini kita mesti mengerti dengan benar ya, apa ya artinya happily ini, jangan kita tafsir secara subjektif seenak kita gitu. Tapi dari kata ini saja kita tahu bahwa piety and happiness itu nggak bisa dipisahkan ya. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan Calvin juga di dalam kehidupan penggembalaannya. Maksudnya apa, Saudara? Di dalam penggembalaan yaitu para gembala, pastors itu dipanggil untuk membawa jemaat ya yang digembalakan itu bagaimana menghidupi kehidupan yang fully completely devoted to God, ya ini namanya piously gitu kan ya, piously. Membawa jemaat untuk hidup pious ya, mempersembahkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan dan bukan kepada dia sebagai pemimpinnya, bukan ya, kepada Tuhan gitu. Pastor yang membawa jemaat kepada dirinya sendiri itu pastor sialan ya, itu bukan pastor yang benar itu. Pastor yang benar itu membawa jemaat kepada Kristus, bukan membawa jemaat kepada dirinya sendiri, karena dia bukan pemimpin partai kan sebetulnya, bukan gitu, tapi seorang penggembala. So ini satu ya, piously. Yang kedua juga adalah ini ya, bagaimana membawa jemaat itu untuk flourish ya, flourish. Live happily ya di dalam hal ini ya. Happily di sini dikaitkan dengan flourishing ya. Ini agak susah ya terjemahan bahasa Indonesia, tapi sudah tahu lah ini flourishing itu termasuk juga bagaimana kita waktu menggembalakan ya, kita bisa menemukan ini ya, ini Pak Tong ya sangat menekankan bagian ini kan ya. Bagaimana menemukan talenta di dalam diri orang lain, terus membuat dia flourish, menjawab panggilan Tuhan. Persis seperti yang dilakukan Butcher dan Farrell kepada Calvin gitu kan. Jadi Butcher dan Farrell ini adalah seorang penggembala yang baik karena dia tahu potensinya Calvin ya. Dan mereka nggak iri ya. Mereka bukan terus kemudian jadi insecure gitu. Aduh, bakal ada saingan deh ini. Ini orang kalau pinter ya, ini apa mesti ditekan gitu ya supaya nggak terjadi apa ini perebutan kekuasaan gitu misalnya. Bukan maksudnya itu bukan hamba Tuhan yang namanya ya, tapi hamba Tuhan seperti Farrell, seperti Butcher di sini waktu melihat Tuhan menghadirkan sosok seperti Calvin ya, dia bersyukur. Lalu ya ini Butcher ya Farrell itu mendorong bagaimana Calvin itu flourish. Dan inilah saya pekerjaan penggembalaan yang indah waktu kita itu di dalam kehidupan bisa menemukan orang-orang yang kita berbagian di dalam hidup mereka sehingga mereka bisa live happily. Live happily ini dalam pekerjaan bukan happy secara subjektif, apalagi narsisistik, hedonis dan sebagainya, bukan ya saya. Tapi happy karena mereka menjalankan panggilan mereka. Live happily karena mereka mengetahui panggilan mereka dan ada orang yang mendampingi ya yang care ya mendampingi mereka untuk bisa flourish di dalam fulfilling mereka punya vocation, callings gitu. Nah, inilah saya ini pekerjaan penggembalaan ya. Pekerjaan penggembalaan. Penting ya saya untuk mengerti penggembalaan ini di dalam pengertian seperti ini. Jadi bukan cuma sekedar menolong orang itu kesusahannya apa, solusinya apa ya, jalan keluarnya apa, itu satu hal ya saya. Tapi membawa dia untuk bisa menemukan panggilannya ya, dan setia menjalankan panggilannya, ya ini to live happily gitu. Kan gini ya, di dalam pengembalaan itu kita bukan berhenti hanya pada orang susah terus kemudian dihibur. Oh itu sih penting sekali pasti ya. Orang susah dihibur itu sesuatu yang sangat penting, tapi juga bukan cuma terhibur, tapi bagaimana live happily. Dan bagaimana live happily ini? Dengan kita mendampingi orang tersebut ya, untuk menemukan panggilannya. Karena dia paling maksimal ya di sini waktu dia hidupnya itu paling maksimal waktu dia taat kepada panggilan Tuhan ya. Ada living piously tapi juga ada living happily ya. Living happily itu berarti ya ini ada kaitannya dengan human flourishing dan sebagainya. Ini bagian yang sangat penting ya. Dan kalau di GRI ya kita bersyukur pendeta Stephen Tong itu adalah orang yang demikian ya. Dia itu berusaha untuk menemukan ini ya orang-orang itu yang saya percaya bukan cuma sekedar orang yang bertalenta, tapi orang-orang yang kemudian bisa menggenapi panggilannya gitu ya. Itu penting sekali
di dalam teologi pengembalaan yang sehat ya, dan bukan merasa terancam atau iri dan sebagainya gitu ya, insecure dan seterusnya gitu. Poin yang lain ya, saya melakukan pekerjaan pengembalaan ya hati-hati untuk nggak jatuh kepada model sentimentalisme gitu. Jadi guidance yang diberikan ya itu bukan guidance yang sentimental. Apa sih maksudnya sentimental gitu ya? Sentimental, romantik itu maksudnya ya cuma di dalam wilayah perasaan gitu. Oh kasihan orang itu ya, kita mesti meratap untuk dia ya, terus meratap so what gitu. Isinya cuma lamentasi-lamentasi tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Giliran ada kesulitan dia kabur. Giliran ada tekanan dia nggak ada fighting spirit gitu ya. Pokoknya ya ini kita mesti menangisi keadaan jemaat ya, yang kasihan dan sebagainya. Tapi terus apa? Doing nothing gitu loh. Itu sentimental namanya gitu. Calvin jauh ya daripada pengalaman daripada kehidupan yang merely sentimental, yang dreaming kayak begini nih ya, yang sangat idealis tapi nggak melakukan apa-apa gitu misalnya. By the way, kita nggak kebal ya dengan model sentimentalisme seperti ini ya. Kadang-kadang ada orang yang seperti kayak punya jiwa perhatian gitu ya, tapi ya kalau mau ngomong apa, ngomong tok cuma ngomong tok gitu. Cuma ada ide-ide doang gitu ya. Tapi terus kemudian apa? Nggak ada yang konkret yang dikerjakan gitu. Itu namanya pengembalaan sentimental ya namanya gitu. Saya bukan mengatakan di dalam pengembalaan kita nggak boleh melibatkan emosi ya. Tentu melibatkan emosi gitu. Kalau emosi kita jujur ya boleh gitu. Tapi ini saya ada harga yang harus dibayar gitu loh. Poin yang mau dikatakan itu ya. Misalnya ya saya di dalam kehidupan Calvin ya. Itu dia kita bisa membaca bagaimana dia itu menerima tanggung jawab ya untuk jadi guardian ya bagi orphans gitu. Dan itu kerjaan banget loh saya, kerjaan. Saya pernah baca di dalam satu ini ya, saya satu tulisan saya nggak tahu ya ini mesti dikaitkan gitu, ini satu dengan yang lain ya. Penduduk Geneva pada saat itu tuh berapa? Saya pernah baca di dalam satu bagian yang lain ya, itu pernah dikatakan penduduk Geneva itu 20 ribuan gitu. Tapi waktu mesti menampung refugee ya, itu Geneva bisa terima sampai 60.000. 60.000. Sudah bisa bayangkan nggak ini ya kesulitannya gitu ya. Ada satu kota misalnya 10 juta gitu ya, terus menerima 30 juta. Saudara pikir ini nggak kolaps apa gitu ya. Again, saya apakah dua source ini pada saat yang sama gitu ya. Tapi anyway, pernah dikatakan penduduk Geneva 20.000, terus kemudian di source yang lain dikatakan itu refugee yang pernah ditanggung itu bisa masuk sampai 60.000 orang gitu. Jerman terima refugee berapa tahun lalu itu kira-kira 1 juta lebih aja sudah dimaki-maki, digoblok-goblok sama negara lain gitu ya. Goblok lu terima mau segitu banyak gitu kan ya. Ini sangat gak banding saya dengan Calvin itu. Jerman ini penduduknya kira-kira berapa ya? 70-80 juta gitu ya. Sudah bisa bayangin nggak? 70-80 juta terima 1 juta itu nothing gitu sebetulnya itu. Terima 70-80 juta, terima 200 juta. Nah, itu baru kira-kira mirip dengan Calvin gitu. Kalau benar ya, ini angka 20.000 dan 60.000 ya. Ini gimana ya caranya take care 3 kali lebih banyak daripada penduduk kota itu gimana caranya ini, Pak? Itu tindakan nekat atau apa gitu ya. Nekat atau apa kita nggak tahu, biarkan Tuhan yang menghakimi, tapi yang pasti ini bukan sentimental Karena kalau sentimental ya cuma ngomong tok gitu kan ya. Ayo datanglah ke sini, giliran datang dipersulit gitu kan ya. Enggak, kamu nggak memenuhi syarat, nggak bisa kerja soalnya dan seterusnya. Penggembalaan itu ada harga yang harus dibayar ya dan bukan cuma pembicaraan sentimental orang-orang meratap orang-orang yang kasihan-kasihan doang tapi juga nggak pernah terjun apa-apa ya terus apa ya poinnya seperti itu. Sebaliknya kita ya meskipun kecil ya bagian yang kita lakukan tapi concreteness itu penting di dalam pekerjaan pengembalaan ya. Daripada mimpi-mimpi yang besar gitu, daripada dream yang nggak pernah kejadian sebetulnya ya, karena mimpi terus gitu ya. Kadang-kadang itu mimpi-mimpi, ide-ide itu bisa diberikan untuk mengkompensasi ketidakberbuatan kita gitu. Dan ini konyol ya, spiritualitas kayak gini benar-benar konyol gitu. Karena saya nggak mampu berbuat apa-apa dan juga nggak mau juga berbuat apa-apa, akhirnya menggantikan dengan mimpi yang muluk-muluk gitu ya. Sentimentalisme gitu. Untuk apa ya kayak begini ya? Mendingan kita kerja sedikit sekalipun tapi kerjanya konkret gitu. Itu lebih baik ya daripada sentimentalisme kosong yang nggak kemana-mana gitu. Orang yang cuma ada ide-ide, tapi juga nggak bisa garap apa-apa sebetulnya gitu dan nggak menggarap apa-apa.
Sekali lagi kita belajar di dalam kehidupan Calvin ya, dia, bukan demikian ya, cuy, bukan gitu. Dan not to mention tentu saja teologinya ya, kalau sudah membaca termasuk di dalam Institutes atau Commentary dan ya teologinya dia itu. Ada teolog mengatakan, teologinya Calvin ini sangat berbeda dengan universitarian teologi profesor-profesor abad 21 di dalam zamannya saudara dan saya gitu ya. Ada ada joke ya saya ini apa, ada satu joke tentang ini apa, saya sebut aja lah nggak apa-apa lah anyway ini juga. Karl Rahner itu termasuk salah satu teolog yang terkenal tulisan itu sulit sekali ya, sangat sulit gitu ya untuk membacanya gitu. Dan pernah ada joke sampai ini ya Pak, kalau seandainya Yesus Kristus menghadiri kuliahnya Karl Rahner tentang Kristologi, terus Karl Rahner selesai mengajar ya, bisa-bisa Yesus Kristus bilang, I don't understand. Saya nggak ngerti loh dia ngomong apa gitu. Ini mengajar kristologi. Kristus saya sendiri bisa-bisa nggak mengerti karena terlalu erudit ya, saya terlalu erudit. Nah, dan ini bukan cuma betul untuk Karl Rahner, saya benar itu untuk banyak teolog yang lain juga gitu. Nah, kalau sudah membaca di dalam ini ya, Pak, tulisannya Calvin ya, ini kan tulisan teologis juga ya. Saudara akan mendapati bahwa tulisannya itu bukan model tulisan yang erudit seperti itu, saya sampai yang bisa akses cuma orang-orang tertentu gitu yang highly brilliant pikirannya atau apa gitu ya, bukan, tapi bisa dibaca cukup banyak orang. Kenapa ya saya tulisannya dia bisa seperti itu? Bukan karena Calvin kurang pintar sih, bukan saya. Karena teologinya itu sangat digerakkan oleh pastoral care perspektif. Karena teologinya dia itu basically pastoral, saya, pastoral. Karena ini ngurusin jiwa manusia, ya, bukan apa ini, kontemplasi lihat-lihat ceiling di atas gitu ya, terus ketemu ide skolastik apa yang indah gitu misalnya, bukan sih, bukan. Kadang-kadang orang salah mengerti kayak di dalam apa ya, pengajarannya Calvin itu dia mengajarkan kayak dogma yang kaku luar biasa gitu ya, very rigid ya. Wah, harus ortodoksi, presisi dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada orang reform yang seperti kayak mempresentasikan seperti itu lagi ya. Tapi kalau sudah benar-benar mengenal teologinya Calvin ya, itu dia bukan mengajarkan dogma yang rigid demi rigidity-nya, bukan ya saya, bukan demi kekakuannya sendiri, bukan. Tapi untuk meng-encourage bagaimana orang-orang percaya itu beribadah dengan benar ya. Ada perseverance, mereka perlu mengerti dengan benar. Jadi mengerti dengan benar itu saya, itu bukan berhenti pada dirinya sendiri, tapi membawa orang kepada ibadah yang benar, membawa kepada doksologi, membawa kepada kehidupan yang persevere ya, karena mengerti ya di dalam hal ini. So, saudara melihat di dalam hal ini teologi pun itu sebetulnya juga melayani sifatnya gitu ya, bukan an end in itself. Apalagi menjadikan apa ini ya, dogma yang kaku dan precise dan apa ini namanya, ultra ortodoks itu ya misalnya ya, itu menjadi apa ya, menjadi penentu daripada true piety gitu misalnya ya. Kayaknya bukan Calvin deh, bukan gitu. Tapi bagaimana menolong orang ya untuk hidup pious, hidup bahagia dengan mengerti doktrin yang benar. Itu maksudnya ya. Jadi kita mesti menaruh ini di dalam ini ya, sekali lagi ya, perspektif pastoral ini penting sekali untuk mengerti teologi Calvin. Mungkin 1-2 poin terakhir saya, karena saya juga nggak mau terlalu ini ya, saya terlalu banyak sampai akhirnya kita lupa semua gitu. Tentang doctrine of providence ya, sebagaimana sangat ditekankan di dalam teologi reform, di dalam teologinya Calvin ya. Waktu dia bicara tentang Allah yang berdaulat ya, itu dia membicarakan di dalam konteks providensi ya. Maksudnya apa saya? Pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Jadi ini bukan bicara tentang God sovereignty yang abstrak ya, kayak apa, kadang-kadang di dalam zaman sekarang ya bisa ada perdebatan konyol seperti, jadi saya pakai baju ini, warna ini juga ditetapkan Tuhan gitu ya, yang kerahnya warna putih ini juga ditambah, ini konyol saya diskusi kayak gini ini konyol banget itu. Urusannya apa ya dengan God's providence itu, kayak keluar daripada ini ya, daripada apa itu, daripada pemahaman God's providential care gitu ya. Tetapi waktu Calvin membicarakan tentang God's sovereignty, itu sangat ada kaitan dengan providentia Dei ya, dengan pemeliharaan Allah ya, dengan providence Allah, dan ini penting sih untuk mengerti aspek ini karena again ini highly pastoral ya, saya mengerti God's sovereignty dari perspektif pastoral teologi. Apa artinya itu? Karena begini saya,
Kalau kita percaya, ya percaya Allah itu adalah Allah yang berdaulat, ya di dalam kesulitan kita nggak perlu lose hope ya. Karena kita tahu Allah yang sedang mengkontrol kok sebenarnya. Ini bukan terjadi secara random ya atau Allah itu helpless gitu, tergantung kepada free will-nya manusia, bukan. Tapi ini semua di dalam kontrol Tuhan ya, meskipun kita nggak tentu bisa menyelami sampai kepada sedetail-detailnya, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Tapi itu menolong orang-orang percaya untuk tetap berharap kepada Tuhan yang berdaulat itu. Ada satu ini ya saya apa kutipan ya, again ini apa kutipan bukan dari Calvin sendiri, tapi dari seorang teolog yang mencoba untuk summarize atau mengkristalize teologinya Calvin tentang pastoral care, tentang providence dan sebagainya ya. Dia mengatakan seperti ini, saya, ignorance of providence bagi Calvin ya, saya, ignorance of providence is the greatest of all miseries. The greatest of all miseries, ignorance of providence. And the knowledge of it, the knowledge of providence is the highest happiness. Kenapa kita bisa terhibur bahkan bahagia? Karena kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup memimpin, Tuhan yang sanggup memelihara, Tuhan yang sanggup provide, dan indeed dia betul-betul provides kehidupan saudara dan saya, kehidupan umatnya. Dan ini menjadi sumber penghiburan di tengah-tengah suffering ya, suffering ya. Orang itu terhibur karena tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang provides. Poin terakhir ya, bicara tentang suffering ya. Waktu terjadi suffering di dalam kehidupan manusia ya, di dalam pemikiran Calvin itu suffering itu menawarkan kesempatan kepada manusia untuk bertobat ya, repent, dan untuk percaya lebih dalam kepada Tuhan. Nah, ini penting ya, saya kadang-kadang kita waktu suffering itu ini ya, agak sungkan, orang sudah menderita, kita jangan bicara lagi tentang perlunya pertobatan, tapi kadang-kadang bisa humanis loh, saya. Memang kita juga mesti ini sih ya, mesti apa itu peka ya dalam hal ini, jangan judgmental terus kemudian secara salah mengatakan misalnya, "Ayo kamu sedang menderita, pasti kamu sedang berdosa," gitu. "Ayo bertobatlah, ayo dosamu apa, ayo," gitu. Itu bisa ini ya, bisa keliru gitu. Memang nggak mutlak sih di dalam hal ini, tapi juga ada tempatnya. Bagi Calvin ada tempatnya. Waktu seorang itu menderita, Tuhan itu kan melakukan purifikasi ya melalui penderitaan ini gitu. Roh Kudus itu bekerja ya menggunakan penderitaan ini untuk membawa kita kepada pertobatan. Jadi pertanyaan itu bukan bagaimana kita itu avoiding penderitaan, bukan, tapi bagaimana mewarnai penderitaan itu di dalam union with Christ. Bagaimana menderita di dalam konteks union with Christ. Jadi ini bukan penderitaan yang sia-sia, bukan penderitaan karena kesalahan kita sendiri, tapi karena Kristus. Nah, saya ingin mengakhiri dengan ini ya, saya satu kutipan ya, kutipan dari Calvin tentang role of suffering. Scripture abundantly solaces us for the ignominy or calamities which we endure in defense of righteousness. We are very ungrateful if we do not willingly and cheerfully receive them at the hand of the Lord. Jadi menurut Calvin kita keliru kalau kita nggak mau menerima penderitaan ini seperti dari tangan Tuhan ya, willingly and cheerfully bahkan ya. But while every one of these by its inherent bitterness naturally affects the mind, the believer in this displays his fortitude in this, saya pemenggalanya keliru. The believer in this displays his fortitude that though fully sensible of the bitterness and laboring grievously, he still withstands and struggles boldly. In this displays his patience, that though sharply stung, he is however curbed by the fear of God. Perhatikan di sini ada patience, fear of God, from breaking forth into any excess. In this displays his alacrity, that though pressed with sorrow and sadness, he rests satisfied with spiritual consolation from God. Jadi ada banyak ini ya Pak, makna yang indah gitu kalau kita bisa mengaitkannya dengan Kristus ya, itu peran dari penderitaan di dalam kehidupan orang percaya seperti yang tadi kita kutip ya. Perhaps one last point, benar-benar last ya, ini adalah ini ya, di dalam penderitaan ya, waktu penderitaan itu terjadi itu memberikan kesempatan, dan ini kita bisa saksikan dengan apa ya,
dengan adanya COVID ya, 2 tahun terakhir ini kan ya, memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani. Jadi dengan adanya penderitaan yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan, jemaat ya, termasuk di dalam kehidupan kita sendiri ya, ini kesempatan untuk saling melayani. Karena yang menderita itu perlu dilayani dan dihibur ya, perlu ditolong gitu. Jadi waktu Tuhan menghadirkan penderitaan, ini bukan karena kita mau memuliakan penderitaan, saya bukan ya. Tapi di dalam saat-saat seperti itu waktu Tuhan izinkan terjadi, itu adalah untuk mempertajam kita punya pastoral sensitivity. Kita bisa melakukan meaningful service kepada Tuhan dan juga kepada fellow human beings ya. So, ya setidaknya itu saya beberapa hal yang tadi saya percaya kita bisa ini ya, diskusikan lebih lanjut dan diaplikasikan lebih lebih luas lagi tentang ini ya, tentang pastoral teologi di dalam kehidupan Calvin yang bukan cuma sekedar menjadi teologi teoritis, tapi betul-betul dia hidupi di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.